Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City baru saja menelan kekalahan 4 kali secara beruntun. Arsenal yang sempat digadang bakal kembali jadi pesaing gelar kini kesulitan menemukan konsistensi. Di sisi lain, Liverpool justru meroket kendati kini berada di bawah kendali pelatih anyar. Pun begitu dengan Barcelona yang kini dilatih Hansi Flick, orang yang sebetulnya kurang familiar dengan sepak bola Spanyol apalagi sepak bola Katalan. Bersamaan dengan itu muncul sebuah tren baru di mana klub-klub elit Eropa gencar merekrut pelatih-pelatih muda dengan visi masing-masing yang luar biasa. Semua ini tentu bukan kebetulan terjadi, ini adalah era sepak bola yang baru. Lalu bagaimana perubahan sepak bola sekarang yang semakin menuju ke arah instan dan meninggalkan tren sepak bola kontrol? Sebelum menyimak videonya, selalu pastikan Football Lover sudah subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sedekade ke belakang, sepak bola dikuasai oleh tim-tim yang memainkan kontrol sebagai ciri khas utama permainannya. Namun jika ditarik mundur lebih jauh, tepatnya ketika pemain-pemain seperti Diego Maradona, Pele, atau Ronaldo Luis Nazario masih eksis, sepak bola adalah sebuah olahraga yang berbeda. Mengapa nama-nama seperti Maradona, Pele, hingga Ronaldo Luis Nazario bisa begitu tersohor? Jawabannya tentu saja karena skill teknikal yang dimiliki pemain-pemain ini. Di sisi lain, klub-klub yang berada di puncak kejayaan di era itu adalah klub-klub yang mengandalkan individu-individu pemain yang meraih prestasi. Sebagai contoh, di era sepak bola 90-an, orang-orang lebih mengenal kehebatan 1-2 pemain ketimbang kehebatan keseluruhan tim sepak bola. Sebagai contoh, ada Maradona yang kala itu lekat dengan timnas Argentina. Semua orang mengenal kalau Argentina adalah Maradona, karena memang kemampuan teknis sang legenda hidup adalah jantung permainan La Albiceleste. Era sepak bola teknikal ini pula lah yang memprakarsai klub-klub kaya termasuk Real Madrid menggagas proyek Galactico. Klub asal ibu kota asal Spanyol ini memboyong pemain-pemain elit dari berbagai penjuru bumi untuk membentuk skuad elit. Sayangnya Madrid kala itu agak telat, karena para bintang ini berkumpul ketika sepak bola sudah berkembang menuju kepada sepak bola kontrol. Seiring dengan mencuatnya nama Pep Guardiola di Barcelona, juga keberhasilan tim Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008, sepak bola mengalami transformasi. Aspek-aspek teknikal yang dahulu menjadi begitu penting, perlahan mulai tergerus. Sepak bola bukan lagi soal individu 1-2 pemain, melainkan keseluruhan tim. Ketika Pep Guardiola mempopulerkan tiki-taka football ala Barcelona, banyak klub menjadikan sosok yang satu ini sebagai panutan. Bahkan Pep sendiri membawa gaya sepak bola kontrol ini ke dua klub yang ia tangani selanjutnya, Bayern Munchen dan Manchester City. Hasilnya Pep kembali mendulang kesuksesan di dua klub tersebut. Di Manchester City, gaya bermain Pep yang sudah ia adaptasi dengan permainan sedikit lebih direct telah mengubah The Citizen menjadi monster. City adalah kampiun IPL selama 4 musim berturut-turut. Suatu hal yang menjadi kunci sukses City tentu adalah strategi Pep, seorang pelatih yang memang punya ciri khas memainkan sepak bola kontrol. Kehadiran Pep tentu saja mengilhami beberapa pelatih di luaran sana. Sebagai contoh ada Mikel Arteta yang memainkan sepak bola hampir sama dengan Pep. Pernah menjadi asisten Pep di Manchester City, Arteta tentu tahu betul bagaimana sepak bola ala entrenador Spanyol itu. Pada akhirnya ia sukses mengadopsi gaya main Pep ke dalam tim Arsenal dan mengubah meriam London menjadi salah satu tim dengan permainan paling menarik ditonton. Sepak bola kembali mengalami evolusi pada periode sedekade ke belakang. Manchester City dan beberapa klub juara di luaran sana membuktikan bahwa strategi mengontrol permainan adalah strategi yang paling efektif selama periode ini. Semakin tinggi kemampuan sebuah tim untuk mengontrol permainan, semakin tinggi pula kans tim tersebut memenangkan pertandingan. Sejenak, era sepak bola kontrol memang tampak menjanjikan.
Namun seiring perkembangan zaman yang serba instan, tren sepak bola juga berubah. Sekarang, kontrol bukan lagi hal yang penting dalam sebuah permainan. Klub-klub yang menakutkan justru hadir dalam bentuk klub-klub yang sanggup menyajikan serangan-serangan cepat. Ingat momen Spanyol juara Euro 2024? Strategi apa yang dipakai Luis de la Fuente untuk anak asuhnya? Tepat, Spanyol yang hadir di turnamen Euro 2024 adalah Spanyol yang benar-benar berbeda. Bukan cuma soal skuad, Spanyol yang hadir di turnamen 4 tahunan ini adalah tim yang sudah meninggalkan tiki-taka sebagai identitas lama mereka. Di bawah asuhan de la Fuente, permainan timnas Spanyol sekarang jauh lebih direct. Tidak ada lagi basa-basi dalam hal menguasai bola. Yang terpenting dari permainan cepat de la Fuente adalah bagaimana tim bisa langsung mengirim bola ke area permainan lawan untuk menciptakan peluang atau bahkan gol. Siapa sangka strategi yang dibawa de la Fuente untuk memenangkan Euro 2024 kini menjadi tren baru di sepak bola Eropa. Lihat saja pelatih-pelatih hebat yang bersinar di musim 2024-2025 ini. Kebanyakan dari mereka adalah pelatih-pelatih yang memiliki ciri khas serangan-serangan cepat. Seiring dengan itu, klub-klub yang masih berpegang pada sepak bola kontrol mulai bertumbangan. Lihat saja Manchester City. The Citizen untuk pertama kalinya mencicipi 4 kekalahan beruntun di bawah besutan Pep. Kemudian Arsenalnya Mikel Arteta juga saat ini masih kesulitan menang dengan catatan 0 kemenangan di 3 laga terakhir. Setelah sedekade ke belakang, para pecinta sepak bola diajak menikmati duel-duel taktik pelatih-pelatih kawakan seperti Jose Mourinho, Pep Guardiola hingga Antonio Conte. Perubahan kini dimulai. Adu taktik yang menarik bukan lagi soal nama besar, melainkan adu taktik antara pelatih-pelatih muda yang punya visi besar. Liverpool adalah salah satu contohnya. Siapa yang mengenal Arne Slot sebelum mengambil alih jabatan Jurgen Klopp di Anfield? Mantan pelatih Feyenoord ini tentu bukan nama yang populer seperti Pep, Conte, atau jajaran pelatih elit lainnya. Namun siapa sangka, kehadirannya di Liverpool telah mengubah The Reds menjadi kekuatan yang begitu tangguh. Bahkan mengungguli nama-nama besar lain termasuk Pep Guardiola sendiri. Fabian Hurseler dari Brighton adalah cerita lain bagaimana sepak bola sekarang telah memasuki era baru. Walau statusnya adalah pelatih kemarin sore, siapa sangka kalau Hurseler berhasil melanjutkan tongkat estafet kepelatihan The Seagulls sepeninggal Roberto De Zerbi. Identitas Brighton sebagai penjegal raksasa sekaligus tim yang visioner masih melekat. Kendati berada di bawah asuhan Hurseler yang notabene masih baru di dunia kepelatihan. Jika sebelumnya klub-klub elit bersaing mendapatkan nama-nama pelatih beken, sekarang klub-klub elit berlomba-lomba mencari pelatih-pelatih muda. List pelatih-pelatih yang masih menganggur dari Transfermarkt adalah bukti kalau nama besar tidak begitu berarti di era sepak bola sekarang. Dalam list ini ada banyak nama besar seperti Joachim Löw, Walter Mazzarri, Niko Kovac, Maurizio Sarri, David Moyes hingga Max Allegri. Bersama dengan itu, klub-klub di Eropa mulai berani berinvestasi pada pelatih-pelatih muda yang masih minim pengalaman, tetapi punya visi yang luar biasa. Sebut saja Xabi Alonso di Leverkusen, Vincent Kompany di Bayern, Arne Slot di Liverpool, Enzo Maresca di Chelsea hingga Fabian Hurseler di Brighton. Pada akhirnya, sebuah era pasti akan berakhir, dan era tersebut pasti akan digantikan era baru yang lebih menjanjikan. Dalam hal sepak bola, olahraga yang satu ini kini telah berevolusi ke arah yang lebih menjanjikan. Bagaimana pendapat football lover sendiri? Apa tanggapan kalian melihat tren baru merebaknya pelatih-pelatih muda dan strategi-strategi cepat yang tidak lagi mengedepankan kontrol? Komen di bawah ya!